sebuah rumah Umi, Mailin dan Bella duduk mengobrol. Suasana yang hangat, namun ada ketegangan sendiri. Kok hidup lu enak banget sih, Mai? Kamu bisa punya mobil baru, rumah baru, terus bisa keliling ke luar negeri juga. Ya karena aku kerja keras Ben, mulai dari buka usaha dari nol, pernah ditipu, pernah rugi, karena aku buat mikir aja. Gitu ya. Alah, kerja keras. Kamu pikir orang lain nggak kerja keras? Pasti ada trik kan? Bukan trik sih Mi, aku cuma nggak menyerah. Kalau gagal, aku coba lagi. Kamu jangan sok bijak deh. Dulu kita sekolah bareng, kerja bareng, semuanya pun bareng. Kenapa cuma kamu yang bisa sukses? Kenapa aku nggak bisa? Mungkin jalannya aja beda, Mi. Kamu pasti juga bisa sukses kok nantinya. Entahlah. Di rumah, Umi termenung. Rasa benci kepada Mailin semakin kuat. Ia merasa dunia ini tidak adil. Kemudian, ia mulai berpikir untuk mencari jalan pintas. Umi pergi menemui seorang dukun yang pernah disebut temannya. Hari itu juga, ia mencari dukun Fauzi. Apa sih yang kau pengen? Aku ingin main hancur, Mbak. Aku ingin dia menderita. Bisa nggak? Bisa, tapi anak mereka saya butuh dibayar. Uang, kamu bisa berikan, Mbak. Kita tak cukup, kau harusnya yang tumbal. Hah? Tumbal? Iya, tumbalnya itu harga kamu atau dana dagingmu dewe. Umi pun terdiam. Pikirannya kacau. Kemudian, ia teringat Sari anaknya. Ia takut jika keturunannya akan dijadikan tumbal. Beberapa hari kemudian, Sari tiba-tiba sakit parah. Dokter tidak menemukan penyakitnya. Tidak lama setelah itu, Sari meninggal dalam tidur. Di sisi lain, Mailin mulai mengalami kejadian aneh. Tubuhnya mendadak panas dingin. Bisnisnya mendadak bangkrut. Kliennya hilang satu persatu. Suara-suara aneh sering terdengar di rumahnya. Suatu malam, Mailin terbangun dari aktivitasnya. Ia mendengar suara cekikikan kuntilanak. Siapa? Siapa di sana? Kau akan hancur. Kau akan hancur. Apa salahku? Kenapa ini semua terjadi? Sementara itu, Umi merasa puas, tapi ingin yang lebih. Ia kembali menemui dukun Fauzi. Mbah, aku ingin dia mati. Kau ikut dunia aku tumbal mana? Tapi aku sudah kehilangan anakku, Mbah. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Maka kau dewe sing tadi tumbal. Kau janji. Kau janji. Sari. Hahaha. Umi akhirnya meninggal dunia karena ulahnya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maili, silakan duduk. Ada apa, Maili? Ustazah, saya minta tolong. Saya pikir hidup saya ada yang mengganggu. Sepertinya itu ilmu hitam. Ini kita memang ada. Mungkin itu santet. Tapi Allah Maha Kuasa. Tidak ada kekuatan yang melebihi darinya. Lalu bagaimana caranya saya sembuh, Ustazah? Berdoalah, salat malam, dan jangan lupa membaca ayat suci Al-Quran. Orang-orang yang berbuat jahat pasti akan mendapatkan balasan. Tapi mengapa saya seperti ini? Padahal saya gak pernah jahat sama orang lain. Kamu nggak bersalah, Mailin. Banyak orang-orang ini, sehingga pada akhirnya memilih jalan pintas. Tenang saja, Allah Maha Adil. Setiap perbuatan buruk pasti ada balasannya. Mengikuti nasihat Ustazah. Perlahan, kehidupannya membaik.
bisnisnya kembali pulih, kesehatannya membaik, dan teror pun mulai menghilang. Sementara itu, berita tentang kematian misterius Umi menyebar di desa. Orang-orang bergidik ngeri mendengar kisahnya. Akibat dari iri dan dengki, Allah tidak menyukai orang yang hatinya dipenuhi kebencian. Dari kejadian ini, kita belajar bahwa iri hati hanya akan menghancurkan diri sendiri. Jangan pernah iri terhadap kesuksesan orang lain. Jangan mencari jalan pintas untuk menghancurkan orang